Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nurul Hidayati. Saya mahasiswi Prodi Sistem Informasi Angkatan 23 dengan NPM akhiran 20. Di sini saya akan menjelaskan mengenai survei penetrasi internet dan perilaku penggunaan internet dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2025. Yang pertama di sini ada metodologi dan sebaran responden. Yang pertama, metodologi survei. Ada waktu survei, populasi survei, jumlah responden, metode wawancara, dan metode penentuan sampel. Tingkat penetrasi. Tingkat penetrasi nasional adalah persentase penduduk yang sudah terkoneksi internet dibandingkan total jumlah penduduk secara nasional. Tingkat penetrasi wilayah adalah persentase penduduk di suatu provinsi yang sudah terkoneksi internet dibandingkan total jumlah penduduk di provinsi tersebut. Tingkat penetrasi suatu segmen adalah persentase pertumbuhan pengguna pada satu segmen terhadap total pengguna internet pada segmen tersebut. Tingkat kontribusi wilayah adalah persentase jumlah pengguna internet dari suatu wilayah terhadap total pengguna internet nasional. Tingkat kontribusi suatu segmen adalah persentase segmen tersebut terhadap total pengguna internet secara nasional. Berikut merupakan sebaran responden yang berjumlah 8,700 yang disebar secara proporsional kepada 38 provinsi di Indonesia. Berikut adalah validasi data sampel berdasarkan wilayah. Di sini terdapat 6 wilayah. Validasi data menunjukkan bahwa distribusi sampel sangat mendekati distribusi populasi nasional di setiap wilayah. Ini berarti hasil survei bersifat representatif dan dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi nasional secara akurat. Berikut merupakan validasi data sampel berdasarkan provinsi. Di sini terdapat 38 provinsi di Indonesia. Selanjutnya adalah validasi responden berdasarkan generasi. Di sini menunjukkan bahwa validasi responden terbanyak berdasarkan generasi adalah generasi Gen Z dan Gen Alpha. Berikut adalah validasi data sampel berdasarkan gender. Laki-laki, proporsi laki-laki dalam sampel hampir sama dengan proporsi nasional, selisihnya sangat kecil. Sampel perempuan juga hampir identik dengan populasi, artinya data survei ini seimbang secara gender. Validasi data sampel berdasarkan status daerah. Daerah urban. Representasi urban sangat akurat dan sesuai kondisi mendekati populasi nasional. Daerah rural. Sampel rural juga sangat mendekati populasi, sehingga survei mencerminkan perbandingan desa kota yang sebenarnya. Validasi data sampel berdasarkan pendidikan. Berdasarkan pendidikan SD atau sederajat. Representasi tingkat pendidikan SD sangat sesuai dengan populasi. Pendidikan SMP atau sederajat. Sampel sedikit lebih besar dari populasi, namun masih dalam batas wajar. Pendidikan SMA atau sederajat. Proporsi SMA lebih sedikit atau lebih rendah dibanding populasi. Pendidikan perguruan tinggi. Responden dengan pendidikan tinggi sedikit lebih rendah dibandingkan populasi nasional. Secara keseluruhan, distribusi sampel berdasarkan gender, status daerah, dan pendidikan sangat mendekati proporsi populasi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa survei ini representatif dan hasilnya dapat menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia secara akurat. Selanjutnya, demografi responden. Gender responden. Dari sisi gender, distribusi responden dalam survei ini seimbang. Laki-laki berjumlah 50% dan perempuan juga 50%. Ini menunjukkan bahwa survei dilakukan dengan komposisi gender yang setara. Kelompok generasi. Jika dilihat dari kelompok generasi, responden terbesar berasal dari Gen Alpha dan Gen Z. Dari pendidikan terakhir. Dari sisi pendidikan terakhir, responden terbanyak berada pada kategori tidak sekolah atau SD atau sederajat, disusul dengan SMA atau sederajat. Aktivitas harian. Ini merupakan hasil survei internet Indonesia 2025 yang menampilkan 3 informasi utama dari aktivitas harian masyarakat, jenis pekerjaan, dan kategori pengeluaran bulanan. Dari segi aktivitas harian,
Dari sini dapat disimpulkan bahwa internet digunakan oleh berbagai kelompok aktivitas, namun didominasi oleh mereka yang bekerja dengan nilai terbanyak yaitu 48,67% dari segi pekerjaan. Dari sini terlihat bahwa pengguna internet tidak hanya berasal dari pekerja formal, tetapi juga sektor informal seperti petani, pedagang, dan buruh. Dari segi pengeluaran bulanan, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna internet di Indonesia masih berada pada kelompok pengeluaran rendah hingga menengah. Selanjutnya yaitu perilaku penggunaan internet. Yang pertama, cara mengakses internet. Metode akses internet yang paling populer adalah melalui data seluler, meskipun mengalami penurunan 6,25% persentase dari tahun sebelumnya. Kemudian, durasi mengakses internet. Kategori terbesar dengan peningkatan 4,41 poin menunjukkan mayoritas pengguna mengakses internet 4-6 jam per hari. Adapun perangkat untuk mengakses internet yang paling utama di sini ada smartphone atau handphone, kemudian disusul oleh perangkat-perangkat lainnya seperti laptop, smart TV, tablet, komputer desktop, dan perangkat lainnya. Adapun perangkat yang digunakan mengakses internet. Yang pertama, berdasarkan kelompok generasi. Data menunjukkan penetrasi smartphone sangat tinggi di semua generasi. Menariknya, generasi muda atau Gen Z memiliki penggunaan laptop tertinggi di 14,12%, yang dimana ini mencerminkan kebutuhan produktivitas mereka. Berdasarkan ijazah atau pendidikan, smartphone atau handphone. Yang pertama di sini paling banyak dari pendidikan SD, kemudian disusul dengan SMP, SMA, kemudian perkuliahan. Dari laptop, yang mengakses internet menggunakan perangkat laptop semakin meningkat seiring tingkat pendidikan. Kemudian yang perangkat smart TV. Semakin tinggi pendidikan, semakin beragam perangkat yang digunakan, terutama laptop untuk kebutuhan profesional. Berdasarkan pengeluaran, smartphone atau handphone, tren menurun seiring pengeluaran naik. Laptop, tren meningkat seiring pengeluaran. Smart TV, tren meningkat seiring pengeluaran. Kelompok berpenghasilan tinggi memiliki diversifikasi perangkat lebih baik dengan adopsi smart TV dan laptop yang lebih tinggi. Kemudian menggunakan free wifi. Pengguna free wifi terjadi penurunan signifikan 8,85 poin persentase pengguna free wifi dalam setahun. Tidak menggunakan free wifi sedikit meningkat 1,52 poin. Tidak terdapat free wifi di lokasi, meningkat 7,33 poin, yang dimana ini menunjukkan masih banyak area tanpa akses free wifi. Alasan menggunakan free wifi: menghemat penggunaan kuota data pribadi, naik dari 0,00%. Alasan terbesar adalah efisiensi biaya. Bekerja atau belajar 14,71%, turun dari 22,49%. Menurun 7,78 poin, kemungkinan karena meningkatnya paket yang data terjangkau. Streaming film atau video 13,14%, turun dari 30,01%. Penurunan drastis 16,87 poin mengindikasikan pergeseran ke paket data unlimited. Bermain game turun dari 11,24%. Mengunduh atau mengunggah file yang berukuran besar mengalami penurunan signifikan 10,73 poin. Mengatasi permasalahan koneksi paket data pribadi, naik dari 0,00%. Meeting online mengalami penurunan dari 5,89%. Mengatasi permasalahan koneksi paket data pribadi, naik dari 0,00%. Berkomunikasi dan bermedia sosial mengalami penurunan dari 0,00%, dan lainnya mengalami penurunan dari 9,08%. Alasan tidak menggunakan free wifi: dari tertinggi, merasa tidak perlu atau tidak ada kebutuhan. Sepertiga responden merasa paket data pribadi sudah mencukupi. 2. Sudah mempunyai paket
paket data sendiri. Kepemilikan paket data pribadi menjadi faktor utama. Kecepatan paket data pribadi lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan free WiFi. Performa jaringan pribadi dianggap lebih baik. Selanjutnya, free WiFi sering memerlukan registrasi atau login sebelum digunakan. Yang kelima, merasa tidak aman menggunakan free WiFi atau takut terkena serangan hacker. Selanjutnya, waktu menggunakan free WiFi sering kali dibatasi. Selanjutnya, tidak tahu, kemudian lainnya. Tingkat kepuasan free WiFi. Fitur tingkat kepuasan free WiFi. Di sini mengalami persentase tertinggi yaitu kepada kepuasan. Selanjutnya, kasus keamanan mengakses internet. Fitur anti penipuan online raja di semua generasi, mendominasi dengan 23 sampai 37% di seluruh kelompok. Perbedaan prioritas berdasarkan live stack. Kemudian cara menjaga keamanan data dalam mengakses internet. Yang pertama, bisa menggunakan kombinasi password yang tidak mudah ditebak, waspada ketika menggunakan aplikasi yang meminta data pribadi, mengganti password secara berkala, hanya menggunakan aplikasi yang terverifikasi, memasang antivirus, tidak tahu atau tidak pernah menjaga keamanan data, dan lainnya. Frekuensi penggantian password. Presentasi terbesar yaitu hanya saat mendapatkan notifikasi atau merasa terancam diretas. Alasan tidak mengganti password. Presentasi terbanyak di sini karena merasa tidak perlu mengganti password. Sikap diminta memasukkan data pribadi. Persentase terbanyak di sini adalah sangat tidak bersedia. Jenis konten yang menarik memasukkan data pribadi. Di sini ada yang tertinggi adalah konten promosi atau diskon. Adapun cara login paling disenangi, dimulai dari pola atau pattern, kemudian kombinasi angka saja, password kombinasi huruf, angka, dan simbol, kemudian wajah, sidik jari, dan retina mata. Fitur keamanan paling penting. Yang pertama, di sini ada penipuan online, kemudian fitur anti judi online, fitur anti pornografi, internet ramah anak, fitur anti spam, fitur adblock, tidak menggunakan fitur keamanan, fitur anti VPN atau proxy, dan lainnya. Fitur keamanan paling penting berdasarkan generasi. Fitur anti penipuan online. Data ini menunjukkan bahwa keamanan cyber bukan lagi isu teknologi, tapi isu sosial yang berbeda signifikan antara generasi solusi one size fits all tidak akan efektif. Kemudian kebiasaan menjaga keamanan internet, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik, tidak menginstal aplikasi yang mencurigakan, khawatir tentang apa yang benar dan apa yang palsu di internet, membatasi untuk membagi data di media sosial, khawatir data saya diretas atau disalahgunakan, mengaktifkan 2 tingkat autentikasi untuk login akun yang penting, menggunakan software antivirus di semua perangkat, menggunakan alat untuk memblokir iklan di internet, merasa tidak perlu menjaga privasi dan keamanan saat menggunakan internet, menggunakan virtual private network untuk keamanan mengakses internet, tidak peduli dengan keamanan akun, selanjutnya tidak tahu. Memanfaatkan internet untuk ekonomi bisnis. Persentase tertinggi yaitu setuju untuk memasarkan produk atau jasa secara online atau afiliator. Pendapatan kotor per bulan dari aktivitas ekonomi dan bisnis menggunakan internet. Ekonomi digital Indonesia masih sangat didominasi oleh pelaku mikro dengan penghasilan rendah 81,92%. Meskipun internet memberikan akses ekonomi yang luas, kemampuan untuk menghasilkan penghasilan signifikan masih sangat terbatas dan terkonsentrasi di kurang lebih 5% pelaku. Ini menunjukkan bahwa demokratisasi akses tidak otomatis menghasilkan demokratisasi kesuksesan
masih ada barrier struktural yang perlu diatasi untuk membuat ekonomi digital benar-benar inklusif dan menguntungkan bagi mayoritas. Dari 100 orang yang berbisnis online di Indonesia, 82 orang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. Selanjutnya yaitu perilaku akses konten artificial intelligence atau AI. Artificial intelligence atau AI, akses terhadap artificial intelligence. Ia mengalami peningkatan, yang mengakses AI mengalami peningkatan, yang tidak mengakses mengalami penurunan. Adapun alasan tidak menggunakan AI paling terbanyak yaitu karena tidak tahu mengenai teknologi AI. Mengakses AI berdasarkan jenis kelamin dan generasi. Yang mengakses AI laki-laki 28,90%, perempuan 25,60%. Yang tidak mengakses laki-laki 71,10%, perempuan 74,40%. Berdasarkan generasi. Berdasarkan generasi, mengakses AI berdasarkan generasi terbanyak yaitu generasi Gen Z. Konten artificial intelligence yang sering diakses adalah edukasi atau pembelajaran. Konten artificial intelligence yang sering diakses berdasarkan jenis kelamin. Terbanyak yaitu AI untuk edukasi atau pembelajaran, chatbot pendidikan, kursus berbasis AI. Konten artificial intelligence yang sering diakses berdasarkan generasi. Di sini ada Gen Z, terbanyak yaitu mengakses AI untuk edukasi atau pembelajaran. Milenial juga paling banyak yaitu mengakses, yang sering diakses adalah AI untuk edukasi atau pembelajaran, chatbot pendidikan, kursus berbasis AI. Gen X yang sering diakses adalah AI untuk hiburan, video, atau gambar generatif. Sedangkan generasi baby boomers yang paling sering diakses adalah AI untuk edukasi atau pembelajaran, chatbot pendidikan, kursus berbasis AI. Smart home, perangkat smart home yang digunakan. Di sini paling banyak perangkat smart home yang digunakan adalah perangkat hiburan, seperti smart speaker, smart TV, dan lain-lain. Preferensi pergantian peran, call center berbasis AI. Di sini yang paling banyak yaitu setuju dengan persentase 53,93%. AI Literasi Index adalah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi seseorang terhadap kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Indeks ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang sejauh mana suatu individu dalam mengidentifikasi, mengakses, memahami, menggunakan teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi dan indikator AI Literasi Index, pemahaman. Di sini saya memahami bagaimana AI mengolah dan menganalisis data untuk menghasilkan rekomendasi. Dapat membedakan antara keputusan yang dibuat oleh AI dan keputusan yang dibuat oleh manusia dalam satu sistem penggunaan. Sering menggunakan AI untuk membantu menyelesaikan tugas sehari-hari agar lebih efisien. Pernah menggunakan AI untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pekerjaan. Merasa nyaman dalam menggunakan aplikasi atau perangkat berbasis AI. Etika. Merasa bahwa AI harus memiliki batasan dalam penggunaannya untuk mencegah potensi penyalahgunaan. Percaya bahwa AI dapat menggantikan peran manusia dalam pekerjaan yang memerlukan analisis dan pengambilan keputusan. Pengkritisan, mampu menilai keakuratan dan kebenaran informasi yang diberikan oleh AI, lebih memilih keputusan manusia dibandingkan keputusan AI dalam situasi tertentu. AI literasi per dimensi. Dimensi kognitif, mampu membedakan keputusan AI dengan keputusan manusia, namun pemahaman tersebut masih perlu diperkuat agar lebih mendalami dan aplikatif. Di sini paling terbanyak yaitu presentasi paling tinggi adalah dimensi kritikal, yaitu kesiapan berpikir kritis terhadap AI untuk menghadapi situasi kompleks dan bernilai manusia masih belum optimal. Data dan tabulasi lebih lengkap. Informasi tabulasi data survei, penetrasi internet, dan perilaku pengguna internet termasuk tabulasi lengkap perilaku dan karakteristik pengguna internet, data survei, segmentasi pasar ISP, hasil survei per provinsi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.